Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan kembali lagi membahas cuplikan video yang sudah dirangkum, dan saya berharap ini bisa memberikan tambahan informasi terupdate kepada kalian semua, dan semoga kalian semua bisa merasa teredukasi dengan pemberitaan yang disajikan di channel ini. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Let's go. Walaupun udah difitnah rezimnya Jokowi, gue tidak akan pernah menyesal dukung Jokowi. Dua kali dukung Jokowi tetap tidak berapa? Enggak. Sampai detik ini, gue dukung Jokowi. Kalau mau ada 100 kali Jokowi, gue dukung 100 kali Jokowi. Wow, sama. Wow. Kalau mau menguji orang itu bukan saat dia dikasih kekuasaan, saat yang dihajar dari kekuasaan, dia harus setia nggak? Dan saya setia sampai akhir itu. Loh, saya dihina sama rezimnya Jokowi kok. Dan saya tahu hina-hina saya itu siapa. Dan bahkan sekelilingnya dia yang punya jabatan menteri juga ikut menghina. Bahkan siapa dia sekarang? Dia juga ikut bagian yang menghina anaknya Jokowi. Contoh kasusnya apa? Soal waktu undang-undang MK itu dikeluarkan, soal umur. Nah, salah satu orang yang samping Jokowi itu ada tuh. Erick Thohir ya, apa namanya kalau nggak salah, Erick Thohir ya, Menteri BUMN itu Erick Thohir bukan namanya itu. Kayaknya namanya Erick Thohir tuh nggak salah. Itu ikut kita tracking buzzernya dan apa orang mobilisasi di MK. Atas kasus Fafa juga, wah ada juga tuh. Tanya Erick Thohir itu. Itu jadi Jokowi semua diisi oleh para bandit-bandit atau para serigala berbulu domba. Itu konsekuensi dari kekuasaan nggak sih Bang seperti itu? Dan apa kira-kira menurut Abang nih yang punya pengalaman banyak sekali, kita nih yang muda-muda pengen tahu, itu hal yang sama tidak akan terjadi kepada Pak Prabowo? Kira-kira apa perbedaannya? Semoga tidak terjadi. Kayak gini. Kalau ada bisa dibilang hal yang bisa kita pelajari dari apa yang terjadi di masa lalu lah ya, supaya hal yang ini tidak terulang lagi. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Itu pertanyaan yang pertama. Dan apa perbedaannya Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Bisa nggak kira-kira Pak Prabowo punya resisten terhadap serigala-serigala berbulu domba? Mengutip apa yang Abang bilang tadi. Prabowo itu pemimpin yang punya karakter. Dia adalah serigala sebenarnya. Wow. Hati-hati yang berbulu. Ganteng-ganteng serigala dong. Bongbongan itu. Itu dimakan tuh nanti sama Prabowo. Gitu, hati-hati. Iya. Serigala Jenderal juga ya. Dia jenderal. Punya Dia strategi kombatan. juga. Dia jago, dia kesatria, dia pesilat. Dia segala-galanya dia. Gitu. Kalau cuman belaga-belaga ya sebagai domba berbulu serigala atau serigala berbulu domba dimakan sama dia ntar tuh. Apalagi kayak modal saya. Tapi yang paling penting bukan di situ. Yang paling penting nanti adalah Prabowo harus siap dikritik. Itu apalagi kayak modal kayak saya gini kan nggak bisa hal yang nggak beres. Saya boleh pendukung Jokowi, tapi ketika ada korupsi di sekeliling Jokowi saya marah. Waktu itu saya melawan yang namanya mafia pangan. Minyak goreng, beras susah. Nah, saya lawan tuh. Nah, saya dulu orang yang ini nggak bohong-bohongan. Kalau kalian mau tracking atau apalah ya. Saya dulu yang menggugat sampai kalian tuh mendapatkan pulang pergi kalau orang kampung, kalian yang punya kampung di sana sama kayak saya, yang naik pesawat bolak-balik Jakarta, kampung kita, halaman kita. Dulu kan PCR dengan harga tiket lebih mahal mana aku tanya? Harga PCR apa harga tiket? Aduh, hampir mirip, bahkan kadang bisa lebih mahal PCR-nya. Membuat itu sampai gratis tuh gue gugat itu. Dulu dinegosiasi tuh. Ya udah Noel, kamu dapat satu ampul 10.000. Sebenarnya gue gak mau. Gue mau itu gratis. Akhirnya gratis. Kan dulu pesawat udah oke gratis. Angkutan darat mau Bikin PCR. bikin lagi PCR bayar. Gue nggak mau. Momen ketika Jokowi kaget, Momen ketika lihat Jokowi kaget lihat manekin hidup. manekin hidup. Wow. Momen ketika Jokowi kaget, lihat manekin. Saya kira boneka. Maaf ya, Pak Jokowi minta maaf karena dia kira boneka. Aduh. Oke, Mas, kita masuk ke detail nih Mas. Nah, ini yang tersebar di media sosial tuh soal surat
audiensi Tempe sudah capek-capek buat proposal dan serius cari muka ke Jokowi, tapi ternyata proposalnya tidak langsung direspon dengan alasan mekanisme dan prosedur. Tapi Tempe maunya proposal mereka dikhususkan. dari Salah satu majalah lah. Tempo gitu, ya kan? Audiensi kepada Kominfo, dan di situ ada nama Mas Prabu juga di Ada ya? Oktober. Tapi ada surat sebelumnya juga yang di September kan. Nah, Untuk klarifikasi ya. untuk klarifikasi nih soal ini Mas. Pertama pertanyaannya, benar ada tawaran lisan dari Mas Prabu ke Tempo, karena di narasi dari klarifikasi Tempo langsung yang ya. bilang Klarifikasi menolak tuh langsung. mereka menolak tawaran untuk memoles citra Jokowi dalam tanda kutip gitu. Ya, dan surat audiensi itu untuk merespon dari tawaran lisan itu kan. Tawaran lisan. Iya. Nah, Saya nggak tahu ya di mana Tempo mengatakan itu, tapi kalau tadi dibilang apakah ada tawaran lisan dari saya ke Tempo, nggak ada, belum pernah. Nggak ada ya. Ya bahkan ini kan saya baru Bohong, menjadwalkan ketemu sama Tempo kan di surat permohonan audiensi yang terakhir itu yang mengatakan akan punya gagasan untuk mendukung seterusnya itu. Itu kan dijadwalkan 17 Oktober ya. Artinya beberapa hari ke depan, sekarang tanggal berapa? 14, Kita 3 hari syuting lagi nih. sekarang tanggal Ya, 14 3 hari ya. lagi. Ya saya baru bilang sama tim saya untuk dijadwalkan gitu. Jadi saya juga lagi nunggu nih sama Tempo, ya kita ketemu aja, kita ngobrol, siapa tahu memang cocok kan gitu ya. Kita bisa sama-sama kerjasama, kenapa tidak gitu. Proposalnya sudah saya pelajari, karena udah masuk juga gitu. Saya udah baca. Mereka malah memutarbalikkan fakta, mengatakan Pak Prabowo yang mengirimkan tawaran kepada mereka untuk mengangkat citra Pak Jokowi. Tapi ternyata sebaliknya. Ya, udahlah. Bukti sudah terpapang nyata. Klarifikasi dari orangnya langsung sudah ada. Kalian mau berkelit? Tidak bisa. Sebagai orang nomor 1 di Indonesia, apa saja sih tugas dan kewenangan presiden? Ini. Indonesia menganut Mulai. sistem pemerintahan presiden. Akhirnya Najwa Shihab sudah mulai posting video seperti ini ya. Tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh masyarakat soal peringatan-peringatan dinasti yang sampai hari ini akhirnya beritanya sudah tenggelam karena tidak diangkat dan tidak diviralkan oleh orang seperti ini. Yang mencetus postingan peringatan darurat Garuda dengan latar belakang biru. Tapi ketika dinasti itu terang-terangan terjadi, dia malah bahas yang lain di saat masyarakat minta untuk dia gaungkan peringatan darurat latar belakang merah. Presidensial. Tapi malah Peran bahas presiden di lain. negara kita ada 2. Selain sebagai kepala negara, juga sebagai kepala pemerintahan. Kalau presiden sebagai kepala negara, itu sifatnya lebih sebagai simbol. Makanya, kehadiran presiden dibutuhkan dalam upacara kenegaraan, melantik duta besar, Mulai. Kita baca lu komentar netizen. Biasanya netizen yang paling tahu ya teman-teman ya. Oke, info peringatan darurat baru mulai. Baru mulai netizen sudah berikan info peringatan darurat. Ini nih. Yang kedua, provokator. Yang ketiga, minta penjelasannya terkait Romi yang menjadi anggota DPR hasil dari pemberian. Masyarakat menuntut agar supaya Najwa Shihab itu bersuara atau lantang tentang hal ini. Udah sampai mana sih peringatan daruratnya? Ini bayangkan guys, ini diposting di akun ofisialnya Najwa Shihab, ada centang biru kan teman-teman. Tapi kebanyakan ya, bahkan 98% mungkin komentarnya itu nggak ada yang bagus. Dulu suka dengan narasi yang beliau bawakan, tapi sekarang halah. Komentarnya sama semua. Sengkuni versus cewek, nah kan? Yang dipilih rakyat sama dengan dinasti, yang ditunjuk ibu sama dengan demokrasi. Aduh, ini baru loh, ini dua hari yang lalu, 2 days ago, Bahrain. Cuma Anies yang mampu memimpin negeri ini. Asik. Mana nih peringatan darurat? Mana peringatan darurat, Mbak? Mana peringatan darurat untuk yang dinasti? Peringatan darurat. Semuanya teriakan peringatan darurat, tapi ini adalah the real tone deaf. Mereka mengatakan Pak Jokowi tone deaf, tapi ini yang benar-benar tone deaf ya teman-teman ya. Pura-pura pongo kalau bahasa Manado ya. Pura-pura tuli ya. Peringatan daruratnya mana? Muka yang mirip Amin Rais. Auranya mirip Amin Rais. Yaman, oh Yaman. Anak abah muncul lagi. Terus apa gunanya wakil presiden? Dinasti Soekarno terlupakan, well. Peringatan darurat. Bukti bahwa Jokowi dicintai sebagai besar rakyat. Bangsa lain sudah level up di teach art attention ya. Atau yang lain-lain ya. Terima kasih Pak Jokowi. Info darurat DPR Mbak. Halah. Dia suka ama ini karena tidak. Teman-teman, saya sudah scroll. So far tidak menemukan satupun komentar yang tidak menuntut Najwa untuk menyuarakan peringatan darurat yang terjadi di DPR kemarin. Ataupun ya sebuah
komentar yang mendukung narasi inilah. Nggak ada teman-teman ya. Semua aku dapati itu benar-benar sangat-sangat bertentangan. Omong tok, Mbak Nana, sebagai peringatan darurat. Bismillah cari aman biar nggak pulang kampung. Hai deh, mana nih peringatan daruratnya? Najwa, ayo dugem. Malah diajak dugem. Wih, peringatan darurat nih ya. Kalau tugas Mbak Nana setelah peringatan darurat apa sih? Peringatan darurat, jangan lupa Najwa. Peringatan darurat Mbak Nana. Apa kabar info darurat? Nah, tahun 2024 tugas presiden bertambah 1, yaitu memilih dan memenangkan presiden selanjutnya. 1 dapat ya. Peringatan darurat. Kukira netral, ternyata pesanan. Gedabrus. Peringatan daruratnya mana Mbak? Sampai capek mulut aku baca semuanya ini komentarnya. Pasti komentar menuntut Najwa untuk menyuarakan peringatan darurat soal hal yang terjadi dalam dinasti DPR. Soal main tunjuk-tunjuk untuk duduk di bangku kekuasaan. Lantas Mbak Najwa, bukan hal yang itu bohong kalau Mbak Najwa itu nggak baca komentarnya. Ya, wong itu diupload di akun official sendiri, ada di handphonenya. Nggak mungkin dia nggak dapat notifikasi untuk setidaknya baca komentar-komentar netizen seperti ini. Dan 99% dari semua komentar yang masuk itu menuntut Najwa Shihab untuk menyuarakan sesuatu aspirasi yang menjadi kerinduan masyarakat untuk dia sampaikan. Karena masyarakat melihat dia sangat vokal soal peringatan darurat kepada Pak Jokowi, dinasti dan soal demokrasi dan sebagainya. Tapi sekarang di saat dinasti benar-benar terjadi, dia bungkam dan tidak mau mempedulikan tuntutan masyarakat untuk menyuarakan soal itu. Saya kira netral, ternyata pesanan katanya ya. Oke, jadi demikianlah teman-teman semua ya. Jadi kita bisa tahu mereka yang selama ini sok berintegritas dalam media ya, akhirnya terbongkar satu persatu, dari perusahaan besar sampai kepada seorang jurnalis yang besar seperti Najwa Shihab. Ternyata aduh, pesanankah? Apakah benar ya? Oke teman-teman semua, kalian bebas untuk memberikan pendapat tentang kapan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu. Sebelum kalian itu, buat kalian yang mau pesan kaos Rakyat Mulyono, kalian sebenarnya edisinya sudah berakhir. Tapi kalau kalian masih mau pesan, silakan kalian bisa melakukan pemesanan lewat Shopee teman-teman ya. Saya akan sertakan linknya di kolom komentar. See you on the next video guys, and God bless. Bye guys.